Halo sobat, senang sekali hari ini kami dapat kembali menyapa sobat, tentunya masih dalam acara podcast Punyo Kita. Semoga sehat ya sobat ya, tetap semangat, dan hari ini kita juga akan memberikan sesuatu yang seru dan juga semangat buat sobat dengan bintang yang kami hadirkan di podcast Punyo Kita. Seorang laki-laki yang banyak sekali bakat-bakatnya, dan ini merupakan salah seorang laki-laki yang bertalenta yang berasal dari kota Sungai Penuh. Siapa dia? Langsung saja kita sapa untuk tamu kita hari ini di podcast Punyo Kita bersama Bambang Kusuma Wijaya. Selamat datang Bambang. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Ya. Waduh, ini keren banget kostumnya. Ini memang pelaku seni itu kayak gini nih, kostumnya keren ya. Pakai blazer ular nih kayaknya. Tapi nggak lupa tuh pakai batik kerinci ya. Iya batik kerinci nih ya, betul ya? Iya betul. Oke, keren banget ya batik kerinci ini ya. Motif-motifnya tuh unik-unik ya, apalagi tuh ada, kalau nggak salah batik kerinci itu ada satu aksara incung ya, itu keren juga tuh. Itu apa, para perajin batik di sana tuh pokoknya kreatif deh. Oke, Bang, aktivitasnya apa nih sekarang Bang? Alhamdulillah saat ini kita kantor Bang di Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Bang. Oke. Ya, terus kita selaku guru juga. Guru juga, guru baik. Di SDIT Amanah selaku guru mengajar tentang kepramukaan. Oke, guru pramuka nih. Iya betul. Terus kita bekerja juga di Yayasan Umuh Budaya Entertainment selaku sekretaris juga. Ada lagi? Dan kita juga selaku penggiat budaya di Kota Sungai Penuh. Penggiat budaya di Kota Sungai Penuh. Banyak kegiatannya juga berarti Bang ya? Alhamdulillah Bang. Ini berarti jadi guru pramuka? Iya betul Bang. Berarti kamu anggota pramuka juga dong? Iya benar. Suka pramuka emang dari dulu? Dari kecil Bang, dari SD udah mulai pramuka. Oh, kita tes ya kalau memang benar-benar dia anak pramuka ya. Tepuk pramuka. Cakep. Ini betul, sudah legal nih jadi anak pramuka ya, karena udah tahu tuh tepuk pramuka. Oke, kamu di Setda, terus juga di guru pramuka. Iya, benar. Terus juga kamu apa, penggiat budaya juga di Sungai Penuh. Oke, banyak banget aktivitas kamu ya. Kalau prestasi ini kayaknya nggak usah diragukan lagi lah kalau sama Bambang ya, karena di depan saya ini sobat sudah banyak banget ya, ada sertifikat penghargaan yang sudah ditorehkan oleh Bambang. Kita mau spill dulu nih ke sobat podcast Punyo Kita, prestasi-prestasi yang sudah pernah didapatkan oleh Bambang. Silahkan Bang, mungkin bisa sambil tunjukin juga nih sertifikat yang sudah dibawa di sini. Silakan. Oke, baik ya. Ayo, ditunjukin ya ke sobat ya. Ya, baik sobat podcast. Ana hari ini adalah penghargaan dari pemerintah Kota Sungai Penuh Januari 2023. Yaitu dari Bapak Wali Kota langsung yang menyerahkan kepada kita secara pribadi dalam hal untuk membantu mempromosikan potensi daerah Kota Sungai Penuh. Oke, siap. Ini dia ya. Terus ada apa lagi? Nah, ini ada sertifikat dari Yayasan Putra Pariwisata Indonesia 2021. Nah, sehubungan kita mengikuti kompetisi se-Indonesia dalam ajang Putra Pariwisata Indonesia, akhirnya menjabat sebagai gelar Mr. Education Tourism Indonesia 2021 di Bali. Di Bali. Iya, acaranya 2021. Nah, ini ada peserta, kita terlibat festival tari dari Taman Budaya Jambi. Ini dalam seni pertunjukan yang diberi penghargaan langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Nah, ini pelaksanaannya pada tanggal 16 sampai dari 11 sampai 16 November 2024. Terus ini ada namanya penghargaan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Ya, ini kita ikut partisipasi dalam mempromosikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Kerinci pada tahun 2023 di Festival Danau. Festival Danau. Ya, Kerinci, ya benar. Terus kita di sini ada penghargaan yang saya dapat, yaitu dari Ketua Kuatir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Jambi ya.
Nah, ini alhamdulillah dapat penghargaan yang selama ini saya impikan, berupa Pancawarsa 1. Oke. Ya, terus Pancawarsa 1. benar. Baik. Terus di sini ada penghargaan dari Bapak Dandim Kodim 0417 Kerinci, dari Dinas PPA Kota Sungai Penuh, Dinas Dispora juga memberi penghargaan juga terhadap saya sebagai anak muda yang mengikuti ini mempromosikan potensi daerah yang ada di Kota Sungai Penuh. Seperti itu. Siap. Terus ada apa lagi? Di sini kita ada lagi mengikuti kegiatan namanya, alhamdulillah ini mengikuti seleksi kita dari ini Sekretariat Kepresidenan, yaitu dalam rangka mengikuti upacara 17 Agustus kemerdekaan, kemerdekaan RI ke-75 tahun 2020, dan langsung diberikan penghargaan langsung kita secara ini online juga, dikirim melalui media sosial, email juga ya. Siap. Terus alhamdulillah kita di sini ada mengikuti kegiatan festival seni tradisi upacara adat sumber kekayaan, ini diberi penghargaan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Pelaksanaannya pada tanggal 22 hingga 23 Juli 2023. Dan di sini saya ini penghargaan dari Kuarcap Kota Sungai Penuh dalam hal penghargaan bahwa saya telah mengikuti kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan atau KML tingkat Penggalang pada tanggal 19 sampai dengan 24 November 2019. Terus di sini kita ada kegiatan ini workshop tari juga, oleh penghargaannya dikasih oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Pelaksanaannya 21 sampai 23 Juli 2019. Next. Terus dilanjutkan dengan penghargaan workshop musik ya, itu pelaksanaannya tanggal 24 sampai 26 Juli 2019 yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Ya, ini tempat pelaksananya di UPTD Taman Budaya Jambi. Masih banyak nih guys. Terus masih ada lagi nih. Ikut kegiatan workshop tari lagi 2020 juga kita melanjutkan lagi pada tanggal ini 16 sampai 18 Maret 2020. Dan langsung diberikan penghargaan oleh PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Dan ini kita penghargaan di tingkat nasional, ini adalah kegiatan kepramukaan juga, Karang Pamitran Nasional tahun 2018, itu dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 19 di Malang. Dan ini mewakili Kuarcap Kota Sungai Penuh sekaligus Jambi, Konda Jambi juga sebenarnya dalam kegiatan seperti itu. Banyak banget ya untuk penghargaan yang sudah didapatkan. Berikut juga ada prestasi-prestasi yang membanggakan, dan tadi ada beberapa penghargaan yang diberikan oleh pemerintah ya, berupa pengabdian dari seorang anak muda yang turut untuk dapat melestarikan kebudayaan dan juga pariwisata yang ada di Kota Sungai Penuh. Sebenarnya apa sih yang membuat Bambang tuh tergerak gitu untuk dapat melestarikan potensi-potensi yang dimiliki daerah kamu, Bang? Ya, tentunya sebenarnya kita ini awalnya sebenarnya dari unsurnya niat sih, Bang. Niat ini selama ini saya mengikuti kegiatan, saya hobi nih di bidang seni. Selama ini kurang ada yang merangkul saya selama ini, Bang. Jadi bagaimana saat ini saya tekadkan diri saya membangun relasi tadi, relasi, terus mengikuti kompetisi-kompetisi, sehingga saya tergerak hati di sana. Setelah hasil dari prestasi saya kembangkan lagi, melihat situasi dengan fenomena yang terjadi di masyarakat sekitar, bahwa budaya yang ada di suku Kerinci pada umumnya maupun di wilayah Kota Sungai Penuh pada umumnya, di wilayah Provinsi Jambi juga sangat saat ini kurangnya generasi muda yang ingin melestarikan lagi ya, terus mempromosikan kearifan lokal daerah saya. Maka dengan hal itu saya tergerak hati, bagaimana nih saya ikut serta, nih saya punya skill, saya punya potensi, saya ingin tunjukkan dengan pemerintah bahwa saya
pengen membantu pemerintah sebenarnya untuk dalam hal mempromosikan potensi dan kearifan lokal. Perpanjangan tangan pemerintah ya. Seperti itu Bang. Tadi kamu bilang di awal kamu belum dapat banyak dukungan gitu. Iya benar. Jadi kamu di sini berdiri sendiri dan bagaimana caranya supaya kamu bisa membangun sebuah relasi sehingga kamu punya potensi nih untuk dapat membanggakan daerah kamu dan kamu harus bisa cari relasi yang lebih luas lagi sehingga aksi-aksi kamu ini memang benar-benar bisa bermanfaat gitu untuk masyarakat luas yang awalnya mungkin orang kurang tahu ya apa saja yang dimiliki oleh Sungai Penuh. Dengan hadirnya Bambang dan juga mungkin dengan pemuda-pemuda lainnya, kota Sungai Penuh juga semakin terpublikasikan dengan baik. Lalu bagaimana cara Bambang ya yang awalnya tadi belum mendapat dukungan ya, tetapi sekarang kayaknya relasinya udah banyak nih. Nah, gimana caranya Bambang merangkul relasi tadi? Ya, alhamdulillah setelah awalnya saya kurang dapat dukungan oleh baik termasuk keluarga saya secara pribadi juga, dari teman-teman saya yang selama ini juga ada yang kurang mensupport juga. Nah, apa sih guna kegiatan itu? Alasannya kenapa sih mereka nggak support Bambang? Ya karena dipikirnya tidak ada kegiatan yang bermanfaat. Nah, padahal ini adalah dampaknya besar bagi saya karena saya sudah berpikir untuk jangka panjang. Ini adalah bakalan untuk penunjang dunia kerja saya, sehingga dari awal itu juga dari cerita yang saya tidak mendapat dukungan itu, saya akhirnya bekerja keras lagi, menggarap lagi, berusaha lagi, menjumpai dengan teman-teman yang mensupport saya, Bang. Support saya dengan qadarullah ya, tiba-tiba ada aja gitu yang support. Ada aja yang mensupport, alhamdulillah. Awalnya tidak ada yang mensupport, akhirnya ketika saya mengikuti event awalnya dari mulai 2017 sampai sekarang juga sampai 2021 ya Bang ya. Nah, itu ajang yang di Putra Pariwisata Indonesia. Ketika ada motivasi sih sebenarnya Bang, ada motivasi orang yang berperan penting terhadap saya. Emang awalnya saya tidak mendapatkan teman yang mensupport saya, tapi setelah itu lama-kelamaan saya jumpa dengan yang bukan keluarga ternyata mensupport. Akhirnya saya coba lagi untuk mencari wadah lagi Bang, atau mengikuti event. Nah, setelah dari hasil event yang saya ikuti sendiri, saya akhirnya menerapkan lagi ke daerah dan membuat sebuah karya juga, sehingga saya di sana bisa membangun relasi bahwa di sini ketika saya tidak memiliki prestasi, teman-teman malah tidak mau ini kan mensupport, tapi ketika kita telah memiliki prestasi tadi baru terlihat gitu. Dan akhirnya di sana saya melihat bisa merangkul teman-teman yang awalnya mungkin meremehkan pengalaman saya, kok bisa ikut ajang seperti ini, nggak ada gunanya atau gimana gitu kan. Sehingga saya bangunkan tekadnya saya untuk mencari lagi kegiatan-kegiatan dengan para pelaku seniman yang ada di wilayah Kerinci pada umumnya seperti itu. Karena kan di sana luas ya. Iya benar. Jadi banyak sekali mungkin ada kelompok tertentu. Kamu bergabung di situ. Mengadaptasikan diri kamu. Tapi kan di sini ketika kamu mungkin ikut kompetisi ataupun kamu juga bergabung di organisasi A, B, C dan juga bergabung di kelompok tertentu, perlu adanya kepercayaan diri gitu. Iya benar. Nah, gimana caranya kamu bangkitin kepercayaan diri kamu sehingga kamu juga mampu untuk membungkam yang awalnya tadi ada beberapa orang yang meremehkan kamu, tapi kamu telah membuktikannya dengan prestasi ini? Iya, tentunya pertamanya saya kuatkan diri saya bahwa apapun omongan dari orang, saya tidak terlalu ambil pusing dan tidak terlalu ambil hati. Ya, jadi ambil jantung aja. Ambil jantung aja gitu ya Bang ya. Jadi saya tidak terlalu ambil pusing lah, masa bodoh sebenarnya. Kuncinya sebenarnya dengan keyakinan dan masa bodoh, terus dengan tekad keinginan kita, sehingga saya bisa terbangun kepercayaan diri saya dengan aktivitas-aktivitas organisasi yang selama ini saya ikuti. Tapi kamu pernah ini nggak ngerasa down nggak ketika ada teman-teman yang remehin kamu kayak tadi tuh? Sempat down juga Bang, pernah itu ketika saya udah mulai untuk mengikuti kegiatan, ternyatanya dari keluarga
tidak mensupport awalnya, tidak mensupport sama sekali, tidak mensupport. Alasannya nggak supportnya apa? Dipikirnya kegiatan itu tidak bermanfaat, Bang. Oh, tidak ada faedahnya katanya. Faedahnya ya tidak ada faedah. Terus dengan teman-teman juga ya bilang nggak ada, nggak usah lah gawe itu, habis capek aja, buang waktu aja, hasil tidak ada yang didapatkan dari selama berkegiatan selama ini. Jadi setelah dari ucapan dari keluarga, dari teman-teman seperti itu, makanya saya masa bodoh udah saya tekadkan niat diri hati saya, udah saya harus menghilangkan apa sih ucapan dari teman-teman atau keluarga yang selama ini tidak mensupport atau menganggap remeh apa yang saya lakukan, sehingga saya bisa seperti saat ini, Bang, dengan adanya prestasi tadi, Bang, sebenarnya, dan relasi tadi. Makanya selama ini saya berusaha dulu, biarlah orang berkata apa, tapi saya membangun relasi. Ya, biarlah saya membangun relasi demi tujuan hal yang baik untuk penunjang kerja saya sebenarnya, Bang. Ya, dan saya kenapa bisa masuk ke wilayah Kabupaten Kerinci juga nih, Bang. Nih, padahal saya kan KTP saya Kota Sungai Penuh. Kok saya bisa berkarya di Kabupaten Kerinci? Pasti orang selalu bertanya, Bang, kok bisa masuk ke daerah Kabupaten Kerinci ya? Padahal dekat emang ya. Iya. Dan intinya pertama itu karena relasi, dan saya juga bekerja di bagian umum sekretariat daerah Kabupaten Kerinci, ya, tepatnya di Bukit Tengah, di kantor Bupati Kerinci langsung. Dan di sana dengan pendidikan saya, kuliah saya membangun pekerjaan saya juga di sana, mulai merintis juga, dan sehingga saya ketemu dengan orang-orang yang sangat berpengaruh di sanalah hingga saya bisa terkomunikasi untuk berkegiatan di wilayah Kabupaten Kerinci. Nah, dan di Sungai Penuh pun saya bisa berkegiatan karena saya sudah berbaur dengan organisasi awalnya seperti itu, Bang. Jadi soundingnya lebih enak ya, karena kan kamu memang sudah berada di lingkungan orang-orang yang ada kebijakannya gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi dari pengalaman dari teman-teman yang berpengaruh sendiri memberi motivasi saya. Apalagi selama saya berkarir ini juga disupport juga oleh Bunda Erni dari Bati Incung Kota Sungai Penuh. Ada Bang Rahmat yang selalu memotivasi saya juga di sana dari Sirus Manajemen juga. Terus ada namanya ayahanda tercinta saya, itu Bapak Dr. Andes Abdurrahman, saat ini menjabat di Kadis PPA. Saya udah lama kenal sama beliau selama ini, dari mulai 2016, tapi sampai sekarang beliau yang selalu mensupport saya, Bang. Dan alhamdulillah saat ini saya mendapat dukungan juga dari support juga dari kedua orang tua saya setelah ada hasil yang saya raih selama ini. Prestasi ini yang selama ini dianggap tidak ada hasilnya, ternyata setelah saya mengembangkan prestasi itu bisa menghasilkan pemasukan buat saya. Dan di sana saya dapat rezekinya, Bang. Ada benefit, ada profitnya ya. Iya, benar. Tapi saya penasaran respon orang tua kamu gimana ketika kamu pertama kali dapat prestasi, terus kamu membuktikan bahwa Bapak, Ibu, perjuangan saya tuh nggak sia-sia loh. Ini ada buktinya gitu. Gimana sih? Dan saya awalnya, Bang, cerita saya mengikuti event ini tidak diketahui oleh orang tua. Oh, diam-diam kamu ya? Diam-diam. Saya tekad dengan... Gak minta restu dulu nih? Saya cuma bicara dengan ibu saya saja. Saya minta doa karena saya lebih dekat sama ibunda saya. Ya, sedangkan dari sebelumnya bapak saya... Bapak enggak ya? Bapak tidak mensupport. Paling ibu yang bisikin tuh. Ibu yang bisikin. Pergilah. Kamu udah, pokok setelah kamu habis dari keluar daerah, berkarya sampai tingkat nasional, baru kamu tunjukkan dengan keluarga. Akhirnya setelah itu saya dapat prestasi yang luar biasa selaku Mr. Education Tourism Indonesia, itu yang membuat pengaruh besar terhadap di daerah saya, Bang. Sehingga saya bisa berkarya saat ini dan bisa melanjutkan karir saya untuk menyukseskan apa sih tujuan saya sebenarnya di dalam lingkup dunia kerja saya, seperti itu. 2021 Bang. Tadi ya? Iya, Bang. Dan itu saya sudah berkeluarga juga. Ya. Posisinya udah berkeluarga? Udah, dan awalnya juga orang rumah juga menentang awalnya. Setelah tidak setuju itu ya, karena takut LDR dia. Ya. Takutnya kamu direkrut sama orang Jakarta terus kamu tinggal di sana. Ya, tapi setelah itu apa yang saya lakukan, saya perlahan lagi cerita sama istri saya, Witra Sinta. Alhamdulillah beliau mendukung, mensupport setelah saya dapat prestasi dan memberi manfaat untuk daerah juga dan sebagai dunia pekerja saya, sehingga ada hasil tadi. Jadi
dari pengalaman itu Bang, orang yang menganggap remeh itu sampai dari ucapan-ucapan yang sangat pahit juga, cacian juga dari orang sekitar, sampai juga pernah juga dibilang ini kamu Bang anak tukang cuci baju juga nggak bakalan sukses. Ibu saya kan seorang pencuci baju, juga nyetrika baju ke rumah-rumah orang juga. Jadi tekad saya adalah untuk bisa mengharumkan nama keluarga saya sih Bang, sebenarnya dengan ada prestasi ini. Mengangkat derajat orang tua juga ya. Sebenarnya. Oke, berarti memang banyak sekali tantangan yang kamu hadapi ya. Banyak Bang. Tapi omongan-omongan orang, caci makian orang itu jadi cambuk buat kita. Benar. Jadi makin buat kita tegar, makin membuat kita harus lebih percaya diri lagi, sehingga omongan-omongan miring orang tentang kita itu bisa kita bisa kita hindari, dan juga bisa kita buktikan bahwa kita memang benar-benar mampu untuk menggapai apa yang sudah kita impikan selama ini, termasuk Bambang yang memang sudah mengimpikan banyak sekali prestasi ya. Tapi kalau ngomongin masalah prestasi, tadi di 2021 kan Bambang mengikuti kompetisi nasional, begitu. Lalu apa sih yang Bambang jual dalam tanda kutip ya untuk potensi-potensi yang dimiliki Kota Sungai Penuh, sehingga kan tadi Bambang juga dapat penghargaan dari beberapa instansi karena Bambang sebagai pemuda yang memang terjun langsung untuk melestarikan kebudayaan Kota Sungai Penuh. Nah, apa yang Bambang perkenalkan kepada masyarakat Indonesia yang ikut di kompetisi itu? Nah, alhamdulillah yang saya kembangkan lagi, yang saya promosikan juga sehingga bisa dikenal juga ke kancah nasional juga, itu adalah bentuk dalam UMKM-nya juga, terus ada dari ekonomi kreatifnya, terus adat istiadat dan budayanya. Jadi saya kolaborasikan juga dalam bentuk bakat juga seperti itu, sehingga saya tampilkan dengan kostum yang menyesuaikan dari asal daerah saya juga seperti itu. Berarti kamu menampilkan sebuah tarian juga, Tarian ini menggambarkan apa yang dimiliki oleh daerah kamu. Iya, benar sekali. Didukung sama kostum-kostumnya juga ya. Iya, benar. Oke. Perjuangannya gimana kamu dapat sehingga kamu bisa dapat predikat sebagai Mr. Tourism, Mr. Education Tourism Indonesia 2021 gimana? Ya, tentunya saya mengikuti beberapa tahap seleksi Bang. Itu tahap seleksi saya dari mulai Zoom juga, interview juga secara. Itu zaman COVID kalau nggak salah ya? Iya, COVID Bang. Iya, waktu COVID ya Bang. Jadi bagaimana saya mengatasi COVID juga terhadap diri saya dengan beraktivitas dengan kegiatan yang positif sih Bang sebenarnya. Jadi saya COVID kan tidak mentok kegiatannya Bang. Jadi saya coba cari ikuti ajang yang berkesempatan bagi saya. Jadi saya coba lagi kompetisi membuat video promosi tadi ya, video wisata. Yang kamu angkat apa wisatanya? Nah, untuk wisata sendiri Bang, saya sebelumnya kalau saya di ajang Putra Pariwisata Indonesia ini, selain saya dari daerah, saya juga mengangkat dari provinsi lain Bang. Sebelumnya dari daerah Provinsi Jambi, saya juga mengangkat dari Provinsi Riau sebelumnya Bang. Saya mengangkat cerita Istana Siak juga sebelumnya ya. Terus saya mengangkat lagi namanya wisata air terjun juga, terus ada Bukit Kayangan juga, kuliner, ada ikan semahnya juga, terus ada lagi gulai kepanjang. Gulai kepanjang? Apa itu? Belut itu. Gulai makanan itu dari Sungai Penuh. Gulai kepanjang, berarti belut yang digulai. Iya. Kepanjang itu belut ya? Oke, siap, baru tahu nih. Kapan-kapan kita coba ya gulai kepanjang. Gulai kepanjang ya. Itu dijual atau cuman ada di tempat-tempat tertentu aja? Sebenarnya ada di tempat-tempat tertentu juga sih Bang. Ya, tempat tertentu, tidak semuanya yang menjualnya. Kalau untuk di wilayah Sungai Penuh dengan Kerinci itu tidak semuanya menjualkan gulai kepanjang sendiri. Itu ada tempat-tempat tertentu, kecuali ada acara-acara khusus Bang, baru sesuai permintaan dikeluarkan boleh, atau ada keinginan nih sama orang yang hobi masaknya boleh, atau kenduri nantinya butuh request atau kapan sesuai dengan sikon acara sih benarnya sih Bang. Atau sikon dari keinginan dari yang membuat untuk dipasarkan lagi
seperti itu. Tapi potensi belut di sana banyak ya? Banyak, karena di sana banyak sawahnya. Oh gitu. Kalau udah di Sungai Penuh banyak sawahnya, Bang. Salah satu hasil tangkapan alam alam yang bisa didapatkan di Kota Sungai Penuh salah satunya adalah belut ya. Berarti ini kamu promosikan juga di tingkat nasional ya? Iya, itu ada kegiatan di tingkat nasional. Selain kegiatan ajang pariwisata, juga kegiatan-kegiatan dari kepramukaan juga saya ini memperkenalkan juga seperti itu. Oh, tidak hanya di sektor pariwisata aja, tapi kegiatan-kegiatan lain tetap kamu insertkan. Tetap juga informasi-informasi kayak gini nih. Karena saya secara pribadi di sini saya tidak hanya berfokus kepada fokus budaya saja, tapi saya berfokus juga ke hampir ke organisasinya, Bang. Lebih untuk merintis sebenarnya, Bang. Saya lebih fokusnya, lebih cenderung basic saya sih emang lebih ke merintis organisasi sebenarnya. Apa yang pengen diwujudkan, ada organisasi yang belum diwujudkan, kita wujudkan, kita bentuk, kita rintis sama-sama sehingga menjadi wadah. Nah, dari wadah itu bisa kita rangkul beberapa bidang tadi. Jadi ada bidang sosial, budaya, ada ekonomi kreatif, UMKM tadi juga, terus ada lingkungan hidup, olahraga, advokasi, pemberdayaan masyarakat, juga ada bidang pendidikannya segalanya dan lainnya, seni budaya juga ada di sana juga. Makanya saat ini kita langsung bersama teman-teman nih ngajak kawan nih, Bang, ayolah kita collab. Dari hasil dari prestasi kita ketemu dengan orang-orang yang positif, selain yang mensupport saya kegiatan, akhirnya ketemu lagi dengan orang-orang yang memberi manfaat, orang-orang yang berpengaruh. Satu visi, Bang, sehingga terbentuklah namanya organisasi yang saat ini Yayasan Umum Budaya Entertainment Kota Sungai Penuh. Ini salah satu yayasan wadah yang ada di Kota Sungai Penuh, dan di sini kita ada 7 pendiri, Bang. Siapa aja tuh? Nah, 7 pendiri ini salah satunya ada ketua pembinanya kita itu adalah Bapak Dr. Hendus Haji Abdurrahman. Saat ini beliau masih selaku Kadis PPA di Kota Sungai Penuh. Sebentar lagi beliau mau pensiun, Bang. Dan saat ini kenapa dengan beliau kita tarik? Karena beliau adalah orang yang aktif berorganisasi selama ini, Bang. Jadi orang yang mensupport kita, jadi kita tentunya mengajak orang itu adalah orang yang sepaham jiwa dan pemikiran, satu visi dan satu moto. Terus ada wakil ketua pembina kita adalah Bu Rina Kusnarini. Yang kemarin kita undang ya. Iya, itu sebelumnya udah diundang juga podcast ya, Bang, ya. Itu Bu Rina Kusnarini SP. Iya, SP, Sarjana Pertanian ya. Dan kita kenapa kita rangkul beliau juga? Karena beliau adalah orang yang basic selama ini sebagai fasilitator, motivator juga di kalangan masyarakat. Jadi orangnya berpengaruh juga, Bang. Makanya satu ide satu kan. Terus di sini kita ada pengawas juga dalam badan pendiri itu oleh Pak Irwanto, seorang wirausahawan. Iya, benar. Entrepreneur ya. Iya, benar. Beliau sangat aktif sekali dalam beragam organisasi yang ada di Sungai Penuh sampai tingkat nasional juga. Dia entrepreneur apa? Cimol bukan? Bukan. Beliau banyak sekali usahanya. Saya ada, Bang, soalnya entrepreneur Cimol di sini. Dia selain penggiat wisata juga, budaya, UMKM dan organisasi di bidang lainnya juga aktif beliau, Bang. Apalagi aktif di organisasi berkaitan dengan organisasi yang berbaur dengan masyarakat. Terus ada namanya Gusti, ya, beliau seorang seniman juga yang kita ajak kolaborasi juga, pelaku budaya, dan dilanjutkan ada Bu Ponima selaku ketua yayasannya. Karena beliau sudah sangat berpengaruh di desa juga, makanya kita ajak kolaborasi. Terus ada namanya Delvia. Makanya dengan ini badan hukum itu udah kuat, makanya kita bisa yuk sama-sama nih sama teman-teman kita merangkul lah para seniman, para pelaku UMKM, para pelaku wisata dan yang lain sebagainya juga, memberi manfaat lah untuk masyarakat dan pemerintah sekitar. Berarti aktif operasionalnya bulan berapa?
Nah, aktif operasionalnya setelah keluar dari bulan April tadi. April, ya, sudah ditetapkan di Jakarta. Dan kita di sana sekarang udah wujudkan usaha namanya juga Sanggar, sudah ada juga naungan yayasan Sanggar Mai Busamo sesuai dengan moto kita juga. Terus kita ada namanya pembinaan khusus, kita udah ada galeri juga bang, galeri khusus barang cagar budaya, barang-barang antik juga sudah barang ada antik. Iya, seperti lesung, terus ada peninggalan baju-baju lama, terus ada namanya tangkeh bereh juga. Apa? Tangkeh bereh itu. Tangkeh bereh Itu biasanya tangkai beras. itu ada ya tangkal beras itu biasanya ini bang, itu adalah peninggalan bersejarah dari nenek dulu, nenek saya zaman-zaman dulu, zaman-zaman sampai Belanda masih ada nih bang. Jadi tangkal beras, tangkeh atau tangkal beras. Tangkal beras itu adalah digunakan biasanya ada mantra juga dibaca tuh bang, waktu nenek dulu digunakan untuk dari daerah ceritanya tuh bahwa dulu nenek punya sawah akhirnya supaya membanyakkan hasil sawah itu digunakanlah tangkal beras tadi, dibacalah syair mantra sehingga beras itu tidak habis nantinya. Itu sejarah ada kalau dari tangkal beras atau tangkeh berasnya bang. Nah itu sudah ada dari kayu hutan yang tahunnya nggak tahu ya, tidak tahu sampai sekarang nih bang. Diprediksi tahun berapa ya, bisa jadi tahun 1928 atau berapa gitu. Iya, tidak tahu bang, itu udah peninggalan dari nenek sebenarnya. Turun temurun ya, turun temurun sampai sekarang. Oke, jadi kalau benda-benda apa kuno ini ada di beberapa, ada di situ ya. Ada sekarang. Itu memang dibuka untuk umum, untuk diperlihatkan, atau ada kegiatan-kegiatan tertentu bisa dikeluarkan gitu? Nah tentunya kalau untuk benda-benda seperti hal-hal seperti itu, kalau kita, karena kita yang ngurus juga ya bang, secara pribadi juga kita emang menunjukkan itu sebagai adalah sejarah kita boleh diperlihatkan oleh masyarakat umumnya. Juga. Jadi boleh ya, ketika orang yang datang ke galeri bisa ngelihat itu juga sekalian. Boleh lihat apapun yang peninggalan barang lama yang ada di galeri, Singok Galeri boleh. Oke. Itu barang-barang selain peninggalan dari nenek moyang mungkin ya? Peninggalan dari nenek. Itu dikumpulkan dari mana lagi tuh? Nah saya sebenarnya terjun ke lapangan bang. Terjun ke Kamu lapangan. jemput bola ya? Ya saya jemput bola. Jadi selaku saya ini kan hobi ngoleksi. Sampai orang bilang ini, sampai orang tua, ngapain koleksi sampah nih bang, rumah sarang tikus gitu kan. Jadi karena saya ini nggak tahu lah bang, karena tergerak hati ya, karena kita cinta dengan budaya, dengan hal-hal yang unik kan. Di sungai penuh dengan kerinci, jadi kita jemput bola sampai ke Kayuaro, sampai ke Sula, sampai menjelajah. Ada beberapa saya paling jauh di mana? Saya sampai ke Lempur, ada juga ke Lolo ada tas yang dikasih dari tas apa ini? Dia itu dari kulit itu tas peninggalan dari zaman Belanda, itu ada kayak koper. Terus ada di Kayuaro juga saya dapat koper besi, terus ada namanya Tugu Kreh. Apa Tugu Kreh? Itu ada itu dulu digunakan untuk orang dulu nantan atau nenek dulu untuk beribadah jadinya. Terus kamu cara minta barang-barang tadi gimana? Emang warganya yang langsung ngasih atau gimana? Karena kan kalau misalnya barang-barang yang penuh nilai-nilai histori gitu kan, ada beberapa orang yang kayaknya enggan ngasih karena mereka kayaknya lebih tertarik untuk ngoleksinya gitu. Jadi saya melihat sikon sih bang. Ada orang nih saya temui awalnya udah teman, akhirnya kita merangkul dia jadi keluarga. Saya sering apa yang mereka ada kegiatan saya ikut serta, akhirnya saya komunikasi. Ini barang apa nih, Bu Nantan kan atau Tino? Ini barang nggak dipakai lagi. Wah, nggak dipakai mau dibuang. Saya bilang kan kayak setrika antik yang ada ular naga itu juga ular kan. Ular naga. Iya ada. Terus ada yang gambar ayam berkokok. Itu ada itu ada juga di situ. Ada setrika antik kan. Terus sepeda ontel juga ada. Jadi daripada dibuang saya bilang sayang lah, ini bermanfaat pastinya karena saya cita saya pengen memiliki galeri budaya. Jadi dari 2000 mulai saya untuk koleksi barang-barang itu, saya dari 2011 saya udah hobi bang. Sudah hobi koleksi. Iya udah hobi. Tapi koleksi. Memang dulu sempat menggambarkan bahwa di masa yang akan datang kamu punya galeri sendiri gitu dari barang-barang yang kamu koleksi. Iya, saya udah tahu, pemikiran saya langsung muncul aja ide itu. Saya pengen punya tempat lah kayak museum
umum karena selama ini saya juga terlihat juga ada juga salah satu yang memotivasi saya juga almarhum Bapak Iskandar Zakaria. Dia seorang maestro juga, ya ternama juga hingga tingkat nasional. Dulu awalnya saya juga terinspirasi dari beliau juga karena beliau memiliki ini ya koleksi barang-barang yang luar biasa di sana. Jadi saya juga sama-sama pernah juga berkolaborasi dengan Pak Iskandar juga ya. Sekarang beliau ada namanya sanggarnya Sanggar Ilok Ropo Kota Sungai Penuh. Nah itu sekarang diteruskan oleh anak beliau Uning, dan Uning juga Ibu Meza juga salah satu orang yang memotivasi saya juga selama ini, teman saya juga. Kami akhirnya bincang-bincang masalah budaya, akhirnya termotivasi. Terus setelah hal-hal ini saya coba komunikasi lagi dengan prestasi, akhirnya dengan karya yang saya tampilkan juga, akhirnya saya komunikasi lagi dengan dinas terkait. Alhamdulillah dapat support dengan pemerintah. Itu udah luar biasa sebelumnya. Ya sebenarnya karena hal yang wajar sih bagi saya sih Bang, kalau kita tidak menunjukkan prestasi bagaimana orang mau support kita kan gitu ya. Ya tentunya orangnya tidak tahu orangnya nih prestasinya seperti apa, ya kegiatan apa. Jadi kita harus sebenarnya selaku generasi muda atau anak muda juga harus menunjukkan apa yang harus bisa kita buat untuk daerah kita kan gitu sepertinya. Saatnya anak muda yang berunjuk ya, lebih ke menampilkan dan juga membanggakan apa yang dia miliki, apa yang daerah mereka miliki gitu. Nah ini Bambang dari berbagai prestasinya itu juga mengantarkan Bambang saat ini sudah mendirikan yayasan bersama beberapa pihak-pihak lain yang ada di dalamnya, termasuk tadi juga sudah ada koleksi dari benda-benda unik yang didapatkan dari sejumlah daerah yang ada di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci, yang harapannya mungkin Bambang pengen buka museum sendiri ya dari barang-barang unik ini tadi kan? Iya, insya Allah lah Bang, targetnya seperti itu. Targetnya seperti itu. Tapi Bang pernah nggak dari barang-barang yang unik tadi ya ada yang minta gitu? Ada. Terus kamu kasih nggak? Ada kayak teman dari pelaku budaya juga pernah saya kasih dimintanya karena saya memiliki double barangnya ya. Jadi ada double saya kasih. Yang minta siapa sih? Dari teman saya juga. Dia koleksi juga, kolektor juga. Oh iya, dia kolektor juga. Jadi salah satu penggiat budaya juga ada juga. Terus saya juga karena beberapa teman yang support kegiatan saya. Udah saya support, kalau emang butuh ini saya kasih aja. Oke. Tapi asal ada dua gitu ya, dua atau lebih. Tapi kalau punya cuma satu gitu? Tidak dikasih. Tidak dikasih. Karena untuk kita tidak ada seperti itu kan. Bagaimana kita mau melihatnya kan gitu. Oke. Dari orang luar ada nggak pernah yang minta? Pernah, dari wisatawan juga pernah melihat barang, dari turis juga yang pernah berkunjung juga. Teman-teman kan ada teman saya, dia seorang tour guide wisata juga, Deki namanya. Jadi beliau juga membawa wisatawan juga. Saya juga sebagai ini juga penggiat wisata juga kan. Jadi saya mengajak para wisatawan atau turis yang sempat juga ke rumah saya melihat. Jadi ada yang berasal dari Bali, terus ada yang berasal dari Amerika. Saya pernah jumpa juga. Akhirnya beliau tertarik juga melihat. Malah ada juga dari wisatawan lokal dari warga Cina minta sepeda ontel nih, boleh nggak dijual berapa? Saya bilang langsung ditawar ya. Ya malah ada yang sampai pernah barang-barang yang saya punya juga mau dibeli juga sampai harga 10 juta ada. Ya jadi karena saya bukan menilai itu dari uangnya sih Bang, karena ini adalah barang peninggalan budaya dari nenek-nenek dulu. Prinsip saya ini harus harus kita kembangkan lagi, harus kita promosikan lagi, harus kita jaga, kita rawat kan gitu ya, supaya besoknya per generasi mengetahui ini apa sih jangki, ini mana ambung, mana sepeda ontel, mana keris, mana ini mustika kelapa. Takutnya sudah berubah di zaman yang sekarang dan akan datang gitu, barang-barang yang tadi di masa lalu tidak muncul lagi gitu. Takutnya malah ya kita nggak tahu sejarah akhirnya. Ini namanya apa gitu, barang apa. Benar.
Alhamdulillah saya dapat mustika kelapa dengan benang jekat obat itu, Bang. Oh. Benang jekat obat itu kan benang pusako tuh sebenarnya kan, benang untuk obat yang itu dari dulu. Alhamdulillah ada yang mengamanahkan sama saya di titipnya. Malah sampai ada dari teman dari Jakarta juga memberi saya namanya keris ular, ada juga, Bang. Keris ular. Ya, itu dari anak suku dalam. Suku anak dalam. Dan sekarang ini saya rawat juga karena itu adalah koleksi ya bagi saya, karena itu adalah hal yang perlu kita lestarikan. Ya, awalnya saya pengennya kayak gini, mau saya ini serahkan juga ke instansi terkait, dinas terkait juga untuk bisa mungkin dititipkan di museum daerah gitu. Museum daerah. Cuma waktunya belum pas bagi saya. Kamu belum bisa melepaskan dulu karena saya masih mengoleksi lagi dulu lah. Kita pengen rawat terlebih dahulu. Kamu mau mengumpulkan lebih banyak lagi. Banyak lagi kalau udah ini ada yang bisa kita serahkan untuk kita partisipasi dari kita bahwa ini bisa kita serahkan kalau itu udah dikatakan layak nantinya, Bang. Oke. Baik, kita balik lagi ke yayasan yang kamu bilang tadi ya, Ummah Budayo ya. Berarti di Sungai Penuh untuk wadah untuk menampung anak-anak muda, anak-anak berprestasi seperti ini yang kamu lihat sebelum kamu mendirikan bersama pihak-pihak lain mendirikan Ummah Budayo ini berarti masih minim di sana. Iya, tentunya kalau awalnya sebelumnya masih minim juga. Masih minim juga. Masih minim. Tapi saat ini udah mulai para pelaku UMKM, para pelaku penggiat budaya, wisata udah mulai kita pengkolaborasian. Kita udah mulai pengkolaborasian. Sebelumnya di Yayasan Ummah Budaya Entertainment, alhamdulillah kita sudah mengikuti lomba juga atau event Napak Dahin. Ya, Napak Dahin itu yang diselenggarakan oleh dari Sanggar Seni Budaya Ilok Rupo Kota Sungai Penuh. Tadi ada piagam di sini? Nggak ada? Di sini tidak, kita piagam itu sudah diserahkan kepada peserta. Peserta sendiri, karena peserta yang kita rangkul, kita kolaborasi, kita mengikutinya karena itu adalah hak untuk peserta. Cuma kita kopian saja. Kita akan tetap memberi hak peserta juga. Bahwa ini adalah sertifikat untuk beliau juga, karena beliau punya hak, karena beliau mengikuti lomba. Ya, kita alhamdulillah dapat juara 1 tale ngasuh anak. Itu kita merangkul berkolaborasi dengan Ibu Epi, anak Tino Ruwai, pengasuh rentak kudo. Dan beliau bersedia mewakili nama yayasan kita Ummah Budaya Entertainment, dan terus kita merangkul lagi namanya Umi Raya. Beliau membawakan tale nuai, terus ada Tino Haja Harwiyah dari Koto Majidin, bukan? Kotornah. Ya, dan sebelahnya Koto Keras, pokoknya di Kecamatan Pesisir Bukit, Bang. Dan beliau kita rangkul juga untuk membawa tali haji. Alhamdulillah ketiganya dapat, Bang. Jadi kita dapat juara 1, juara 2, terus dengan prestasi apresiasi. Ini event tahunan? Tertua. Iya, event tahunan, cuma dari Sanggar Ilok Rupo baru tahun ini melaksanakannya. Karena sudah mendapat bantuan dan dana ini ya, bantuan dari pemerintah seperti itu. Dan terus dengan adanya yayasan ini, harapan kita bisa lebih luas lagi untuk anak-anak yang selama ini masih kebingungan wadahnya. Nah, jadi kita sebenarnya wadah ini adalah wadah pengkolaborasian, adalah untuk mewujudkan mereka selain pembina, mereka bisa menghasilkan untuk dunia pekerja mereka. Jadi mereka tidak cuma sia-sia aja bergabung nantinya di yayasan ini, tapi kita akan mencari job project juga buat para pelaku-pelaku seniman, pelaku UMKM, sehingga mereka terpuaskan batinnya seperti itu. Tapi support nyatanya tuh dalam bentuk apa sih? Kamu kan ngerangkul nih, ngerangkul misalnya Sanggar A, Sanggar B. Nah, supportnya tuh apa kalau dari yayasannya? Kalau yayasan ini kita memberi jembatan.
akses jalan bagi mereka yang tidak kekurangan akses tadi. Jadi kita memberi support berupa dana atau gimana? Kalau sudah ada anggaran ini udah berjalan Yayasan Umo Buddaya Entertainment, tentunya kita akan mensupport mereka dengan berupa anggaran nantinya. Oke. Ya, ketika kita sudah mendapat bantuan nantinya. Itu niat dari kita pihak dari yayasan juga secara besar, karena apa? Di sini selain mereka berkolaborasi dengan kita tetap memikirkan bagaimana mereka untuk ke depannya. Jadi mereka tidak cuma sia-sia selain support fasilitas, nanti ya bantuan dana yang akan kita cari aksesnya untuk kegiatan dari para pelaku-pelaku budaya, UMKM dan yang lainnya sebagainya, seperti itu, Bang. Jadi supportnya juga beragam ya yang diberikan ya. Terus promosi juga kegiatan event. Jadi di sini kita tidak ada yang saling dirugikan. Ya, tidak ada dirugikan di sini. Jadi mereka terbawa, kita pun sama-sama gitu, sama-sama membesarkan nama tadi, seperti itu. Oke, tadi kamu bilang kamu punya karya ya? Alhamdulillah karya ada. Ya. Karyanya karya apa? Ya, alhamdulillah kita ada ciptakan tari, Bang. Tari? Ya, tari ini adalah tari Ngimbonine. Apa? Ngimbonine. Ngimbonine. Nine. Iya. Oke. Ini 2000. Apa nih? Artinya apa tuh? Nah, jadi Bang, tari Ngimbon ini adalah tari yang berkaitan dengan ritual khusus. Dalam pemanggilan roh leluhur nenek moyang yang dilaksanakan ritual ini oleh anak keturunan Nine yang memiliki ilmu kebatinan. Seperti itu. Karena kenapa saya wujudkan nama tari Ngimbon ini? Hampir rata-rata setiap ritual yang ada di suku Kerinci pada umumnya, baik di wilayah Kota Sungai Penuh, itu masih ada berkaitan dengan pemanggilan roh leluhur nenek moyang. Makanya saya wujudkan karya yang tidak punya orang ciptakan. Saya cari lagi penafsiran bahasanya seperti apa pada umumnya, sehingga saya wujudkanlah tarian ini Ngimbon ini. Kalau ritual yang tadi kamu sebutkan itu biasanya dilakukan pada saat apa? Momen apa? Nah, tentunya Bang gini, dari garapan tari yang saya garap lagi dari Ngimbon ini, saya mensurvei lagi ke lapangan dari tiap-tiap daerah. Seperti Kendurisko ada namanya Ngimbo, Aceh ada namanya berkaitan dengan Ngimbo Nine, terus tari-tari yang berkaitan dengan ritual-ritual Ngimbo Nine. Makanya karena ada, intinya ritual khususnya tadi tuh Bang. Semua ritual Kerinci ini ada tujuan dan arahnya sebenarnya ya. Tarian dari maksud dari tari sakral ini ada tujuan arahnya. Jadi karena berkaitan dengan hal-hal itu, kita ngambil poin intinya saja. Poin intinya dari ini yang kita garapkan, kita satukan dari beberapa kesatuan dari beberapa keragaman tradisi budaya yang ada di referensi ya referensi tadi yang ada di wilayah Kerinci pada umumnya, termasuk Sungai Penuh. Makanya karena saya sering melihat ritual-ritual ini berkaitan ritual apa yang Ngimbon Nenek, ada berkaitan Ngimbon Nenek, nah di daerah sebelah Ngimbon Nenek. Nah, jadi karena tertarik dengan judul itu Ngimbon Nenek ya, makanya ini bagus nih diangkat temanya nih. Akhirnya saya ciptakan, akhirnya saya tampilkan di Festival Kerinci. Pada saat kapan? Festival Kerinci yang kapan nih kamu tampilkan? Ini yang 2023. Ya. Jadi kita ada menampilkan tadi ini tari Ngimbon Nenek sendiri ini pada tahun 2023 ya. 2023 ya, dan alhamdulillah kita mengemasnya dengan suasana fenomena yang terjadi dengan masyarakat sekitar, karena kita membuat cerita tari itu ada dasarnya dengan yang terjadi di wilayah suku Kerinci seperti apa, suku Penuhnya seperti apa. Nah, kita bagaimana menyatukan nih fenomena yang terjadi di masyarakat, nah sehingga bisa jadi karya tadi Bang. Nah, peralatan yang digunakan tadi apa tuh? Kalau Ngimbon Nenek ini kita ada menggunakan lemang, pisang, lemang. Oke. Pisang. Jadi harus masak lemang dulu ya?
Iya, kalau untuk menampilkan aslinya tentunya kan ya ada yang asli, ada yang imitasi. perlu kita peragakan. Boleh ini dilaksanakan atau tidaknya gitu. Okay, kita melihat sikonnya Bang. Karena dari tarian Ngimbu Nine ini sendiri saya mempresentasikannya juga, menampilkan itu pertama untuk acara hiburan bahwa ini supaya jangan hilang loh tradisi yang selama ini ternyata di wilayah Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh masih ada loh Ngimbu Nine. Makanya saya coba buat karya tadi Ngimbu Nine-nya seperti itu. Oke. Terus ada tari Nahan Ahai namanya Bang. Nahan Ahai. Nahan Ahai itu air ya? Air ya? Bukan. Hari. Jadi menahan hari. Iya, jadi ini karya kamu yang kedua? Iya, benar. Oke. Tarian juga ya, Nahan Ahai. Itu 2024 nih. Oke. Saya tampilkan. Sebenarnya perencanaan saya buat karya itu 2017 sudah mulai, Bang. Cuma eksekusinya terrealisasinya karena saya terlena kesibukan dengan organisasi yang lain. Akhirnya karya-karya yang ini saya hobi nih menggarap karya ini, malah kelupaan bagi saya. Jadi akhirnya ternyatanya penting, akhirnya saya coba lagi, akhirnya ada kegiatan event saya ikut tampil partisipasi gitu. Berarti beberapa karya-karya kamu nih setiap ada event, setiap ada peluang pasti kamu tampilkan ya untuk memperkenalkannya juga sekaligus memperkenalkan kearifan lokal yang ada di Kerinci ya. Oke, ini luar biasa ya Bambang ya, yang awalnya tadi prestasinya banyak banget, akhirnya dari prestasi-prestasi tadi dia bisa membuktikan bahwa omongan-omongan orang yang meremehkan dia ini terbukti dengan prestasi ya. Terus tadi dari prestasinya juga dia berhasil untuk mendirikan yayasan dan juga bisa menghasilkan sejumlah karya-karya yang membanggakan. Nah, mungkin Bambang, apa nih pesan yang pengen kamu sampaikan juga untuk anak-anak muda yang ada di Kerinci ataupun di Sungai Penuh, supaya nanti ada Bambang-Bambang lainnya nih, baik itu bisa menghasilkan karya, setidaknya mereka juga bisa promote lah potensi-potensi di daerah mereka gitu. Ya, tentunya dari pesan dan ini ya, pesan saya juga di sini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat pada umumnya, khususnya generasi muda, mari kita mencintai budaya daerah kita sendiri, jangan sampai kita lupakan. Mari kita bersama-sama menggarapnya, mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk demi potensi daerah kita agar lebih dikenang oleh wisatawan daerah, wisatawan mancanegara ataupun lokal ya. Ya, tentunya juga saya di sini mengucapkan ribuan terima kasih juga buat TVRI Jambi yang telah mengundang kita secara pribadi beserta keluarga besar. Terus buat teman-teman kerja saya juga yang ada di kantor Bupati Kerinci, di bagian umum Sekda Kerinci juga. Terus buat ini orang tua tercinta saya nih tadi, orang tua tercinta saya, ibu, bapak, ibu Murni Gustina, bapak Sarno yang mensupport saya saat ini juga. Terus istri tercinta saya Witra Sinta dan anak saya Akila Almahira Kusuma juga beserta Naima juga. Dan alhamdulillah di sini tentunya tak luput dari dorongan dari teman-teman, kerabat, keluarga, pemerintah setempat juga. Apalagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sampai saat ini juga kepada pemerintah Provinsi Jambi, khususnya pemerintah Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci juga yang mensupport selalu saya, apalagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh, Dinas Pendidikan, dinas terkait OPD lainnya juga, Bang. Baiklah, banyak banget berarti ya yang sudah support ya. Semoga semakin banyak lagi pihak-pihak lain, tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi juga ada beberapa pihak-pihak swasta yang juga bisa mensupport hadirnya yayasan dan juga personal dari Bambang dan teman-teman lainnya supaya bisa mengangkat lagi derajat dan juga marwah yang dimiliki oleh daerah Bambang ya. Tetap berkarya, tetap semangat, semoga nanti karya-karyanya bisa ditampilkan ya, tidak hanya di daerah saja tapi juga mudah-mudahan di provinsi bisa tampil, bahkan juga bisa ke panggung nasional bahkan internasional. Terima kasih banyak Bambang sudah hadir bersama kami di podcast, sudah berbagi cerita. Semoga dari cerita-cerita tadi juga membangkitkan motivasi anak-anak muda Jambi untuk terus berkarya. Nah, di akhir acara Bambang,
Kami persilakan Bambang ngucapin terima kasih udah menyaksikan podcast Punya Kito. Gaya Bambang ya. Silakan, ayo. Silakan Bang. Ya baik, sebelum akhir kata ini jangan lupa buat ini teman-teman juga nih. Ya, masyarakat umumnya pada Provinsi Jambi juga khususnya Kota Sungai Penuh Kerinci, jangan pernah kita lelah, jangan pernah kita capek, tetap bersemangat ya, tetap berkolaborasi juga, jangan pernah kita menyerah lah, capek ya kayak gitu ya, pernah lelah atau gimana, tetap jalani ajalah rintangan itu dengan niat yang tulus. Tentunya jangan lupa juga bergabung di Yayasan Umuh Budaya Entertainment Kota Sungai Penuh juga. Di sana silahkan bergabung, kita bisa berkolaborasi dalam mewujudkan program pemerintah yang luar biasa nantinya, bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya TVRI Jambi keren, Punya Kito luar biasa. Baiklah. Terima kasih ya pemirsa sudah menyaksikan saya dan juga Bambang di podcast Punya Kito.